Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edi Farm Jaya. eh, Kepada para peternak Nusantara dimanapun berada, salam sukses selalu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips atau cara agar kita bisa panen DOC per minggu. Nah, ini sahabat semua, baru saja selesai saya mencek telur yang sudah 5 hari dalam mesin tetas, mana yang fertil, mana yang infertil. Jadi ada 124 butir, itu kurang lebih ini ada yang kosong tidak dibuahi, kurang lebih 1 2 3 4 5 11 telur, dan ini 3 sudah mati ya, artinya embrio tidak berkembang gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu mendapatkan DOC per minggunya? Artinya kita bisa panen setiap minggu DOC itu dan bisa kita jual. Nah, ini kawan-kawan, ini kita masukin dulu telur yang sudah kita cek ya, satu persatu ke mesin tasnya. Nah, ini dia. Nah, baiklah teman-teman semua, ini di depan saya sudah ada telur, kurang lebih ada 4 papan kali 30, 120 telur ya, yang sudah siap masuk ke mesin tetas. Baiklah, kembali ke pembahasan kita, bagaimana cara supaya kita akan selalu mendapatkan panen DOC per minggu. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah mesin tetas dan indukan kita itu harus kita sesuaikan. Kapasitas mesin tetasnya, kemudian indukan kita. Berbeda ketika telur itu bukan dari hasil indukan sendiri ya, tapi beli. Nah, itu terserah kita. Mau kita buat per minggu 100 ekor DOC, tentu per minggu juga kita harus mengisi mesin tetas ini kurang lebih 100 ekor lebih gitu, 100 telur lebih gitulah ya. Nah, saya sendiri, nah ini kan saya berbagi pengalaman. Saya sendiri mempunyai indukan kurang lebih ada 40 ekor ya. Maka saya membeli kapasitas mesin ini 324 telur yang bisa masuk ke sini. Nah, maka saya buat itu per minggu masuk mesin tetas kurang lebih 100 telur. Nah, karena dalam 1 minggu dari 40 indukan itu bisa menghasilkan 100 lebih ya. Nah, terus kenapa nggak saya lebihkan kapasitasnya sampai 500? Karena kemarin yang pertama saya uji coba, artinya belum berani dengan kapasitas besar ya, karena juga harganya setiap mesin tetas lebih besar maka lebih mahal lagi gitu ya. Yang kedua, tidak semua telur yang kita kumpulkan selama 1 minggu ini bisa kita masukkan. Artinya saya juga akan menyeleksinya, terutama ketika telur itu berukuran kecil maka akan saya pindahkan. Nah, intinya nanti yang masuk ke mesin tetas adalah kurang lebih ya 108 butir gitu ya. Nah, belum lagi nanti ketika 5 hari kita cek fertil infertilnya, yang dibuahi dan tidak, maka nanti otomatis akan berkurang. Nah, karena tidak semua juga indukan itu dibuahi. Nah, begitu. Nah, ketika kita masukkan
ini per minggu, misalnya ini 100 telur, 108 telur kita masukkan ke mesin tetas. Minggu kedua masukkan lagi, dan minggu ketiga, ketika minggu ketiga, maka telur yang pertama kita masukkan mesin tetas tentu sudah menetas karena sudah 21 hari ya kurang lebih. Nah, itu dia. Ketika sudah menetas di sini, kita masukkan ke kandang brooding. Nah, saat itulah juga telur sudah menanti. Seperti yang sudah saya praktekkan ini. Jadi ini periode ke-6, alhamdulillah kemarin sudah menetas kurang lebih ada 50. Nah, memang mungkin kemarin itu ada masa penurunan telur ya dari indukannya. Nah, ini. Nah, ketika ini sudah saya pindah ke brooding, maka telur di rak kedua ketiga saya turunkan ke bawah. Jadi sekarang yang rak ketiga paling atas itu sudah kosong, sudah siap untuk dimasuki. Nah, pas dengan hitungan telur yang sudah saya kumpulkan selama ini kurang lebih 5 hari ya. Nah, ini dia. Ini siap-siap saya masukkan ke mesin tetas. Ketika usia telur ini sudah 5 hari, saya cek ya, sudah 1 minggu misalnya, sudah saya cek fertil infertil, maka nanti periode yang sebelumnya ya itu akan menetas. Jadi pas hitungannya per minggu kita akan menghasilkan DOC. Begitu kawan-kawan. Nah, ini sudah selesai memasukkan telurnya ke dalam mesin tetas untuk periode selanjutnya ini ya. Nah, insya Allah ketika sudah usia 7 hari telur ini yang baru masuk, maka periode awal yang paling bawah nanti akan menetas juga. Jadi maka hasil DOC-nya itu akan menghasilkan setiap minggunya. Baik, bagi teman-teman, mungkin itu adalah hitungan yang sangat sederhana. Artinya setiap kita sudah tahu ya, ketika kita masukkan mesin tetas 7 hari, per 7 hari maka akan panen setiap minggu per 7 hari juga gitu kan. Cuman di sini kenapa saya memilih untuk membuat perputaran DOC 7 hari panennya itu ada alasan-alasan tertentu ya. Yang pertama, telur hasil indukan sendiri itu memang bagusnya 7 hari sampai 10 hari. Maka tidak disarankan telur dikumpulkan selama lewat daripada 10 hari. Dikhawatirkan telurnya tidak akan bagus ketika nanti masuk mesin tetas. Karena pada ayam secara alamiah pun biasanya ketika sudah bertelur 10 butir maka akan mulai mengeram begitu ya. Itu yang pertama. Jadi 7 hari itu masih ideal untuk dimasukkan ke mesin tetas. Juga disesuaikan dengan mesin tetasnya. Begitu. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi adalah kenapa 7 hari? Nah, jadi ketika DOC itu menetas, maka dia butuh 2 hari di mesin tetas untuk pengeringan bulunya dan lain sebagainya. Setelah itu kita masukkan ke kandang brooding ya. Nah, ini dia. Ada waktu 5 hari untuk kita beri pakan dan minum. Ketika dia sudah usia 5 hari, maka sudah kuat. Artinya selama 5 hari itu juga kita promosikan DOC-DOC ini. Jadi ketika sudah laku dalam waktu 5 hari lah kita kirim DOC ini. Sehingga DOC kita sudah kuat. Daya tahan tubuhnya sudah kuat dan sudah sedikit lebih besar ya dibandingkan ketika baru keluar dari mesin tetas begitu. Ini bisa saja kalau kita buat 5 hari masuk metas, 5 hari masuk metas, maka nanti ke depan panen tiap 5 hari. Cuma nanti agak tersegi kendala
di kandang brooding ya, karena saya cuma satu kandang broodingnya. Ini ukuran 1,5 meter kali 60 dan tingginya 40 ya. Intinya mudah saya kontrol. Ketika ini sudah laku, maka baru yang di mesin tetas bisa masuk ke sini. Jadi tidak tidak over kandang, tidak kepenuhan kepadatan, dan tidak bergabung dengan yang sudah duluan menetas. Jadi akan merasa terus seragam gitu ya, dan tanpa harus memikirkan kandang brooding yang lain. Kecuali teman-teman memang skalanya lebih besar, tentu juga harus siapkan kandang brooding, ada beberapa kandang gitu ya, untuk menampungnya, itu tidak masalah. Nah, ini hanyalah berbagi pengalaman saya dan terus berusaha untuk belajar, untuk evaluasi bagaimana yang lebih baiknya ke depan gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, sudah menyukai video ini, dan subscribe di channel saya. Terima kasih banyak, karena itu adalah suatu dukungan yang luar biasa bagi saya. Nah, itulah teman-teman, sedikit tips dari saya dan berbagi pengalaman.